IMC Podcast Corner balik lagi bareng Salini Diandra. Di tengah cuaca yang lagi nggak menentu, Sobat IMC harus pinter-pinter banget jaga-jaga kesehatan ya. Plus juga cari-cari informasi tentang masalah kesehatan. Dan disinilah tempatnya IMC Podcast Corner bareng Salini Diandra bersama dengan Rumah Sakit IMC. Dan sekarang kita lagi ada di Rumah Sakit IMC Cibitung. Sudah bersama dengan Dr. Dumaria Situmorang, spesialis obstetri dan ginekologi ya dok ya, atau Iya. obgyn atau dokter kandungan ya dok ya. Iya. Apa kabar dokter? Baik. Cibitung sama ya ternyata ya, sama Jakarta dan lain-lainnya lagi hujan Bener. terus. Ini bikin cuaca, bikin apa namanya? Pengen tidur. Pengen tidur. Dan mungkin ada beberapa juga Sobat IMC yang akhirnya badannya kurang fit gitu ya. Nah ini perlu banget dijaga terutama juga untuk ibu-ibu yang lagi hamil. Apalagi hamil pertama. Biasanya hamil pertama itu kan antara deg-degan, panik gitu ya dok ya. Iya. Apa-apa kayaknya apa ini? Apa yang terjadi gitu kan? Nah makanya sekarang pas banget nih tema kita adalah apa aja yang perlu diwaspadai di saat hamil pertama kali ya. Nah buat calon ibu nih Sobat IMC harus banget disimak ya obrolan saya sama Dokter Dumaria. Panggilannya Dokter Duma ya dok ya? Dokter Duma. Oke. Dok ini kita semua pasti tahu ya yang namanya pertama kali apapun itu bukan cuma kehamilan kayaknya Iya. memang deg-degan gitu kan, apalagi ini kehamilan gitu kan. Buat yang baru pertama kali belum pernah ngerasain hamil tuh kayaknya tuh apa aja bikin bingung, menemukan apapun yang aneh-aneh kayaknya langsung panik gitu ya. Nah tapi biasanya yang menurut pandangan dokter gitu ya, yang paling menegangkan itu dari para ibu-ibu baru ini apa sih dok yang biasanya dokter temukan? Jadi kalau kayak ibu hamil itu kan apalagi pertama kali ya, Iya. pengalaman baru, rasa cemas, ada deg-degannya banyak. Apalagi sekarang kita zaman sosmed, apa-apa cek di Betul. Google atau apa sosmed. Nah kita juga harus lihat pertama-tama apa faktornya, kesiapan ibunya bagaimana, apakah kehamilannya ini memang direncanakan atau tidak. Dari usia ibunya itu bagaimana, siap nggak dia secara fisik, dukungan keluarganya bagaimana, terus pekerjaannya juga, aktivitas yang mengharuskan dia harus shift malam kan itu juga nanti kan menjadi pemicu ya bahwa ini membuat lebih stres atau kehamilannya itu malah lebih enjoy atau gimana. Tapi kebanyakan memang kalau kehamilan pertama itu mereka sebenarnya mungkin harus diedukasi apa contohnya perubahan fisik. Biasanya perubahan fisik itu juga mempengaruhi hormonal awal itu kan mempengaruhi kayak mood swing, terus keluhan-keluhan yang selama ini mungkin belum pernah diketahui, contoh kayak kok aku nggak enak badan, begah atau mual atau panggulnya kok nggak nyaman, perutnya kok nggak nyaman, itu mungkin harus diedukasi sih pertama-pertama. Karena banyak nanti dari yang normal ini timbul hal yang tidak normal. Dari hal yang normal ini timbul hal yang tidak normal. Apa Iya. aja tuh dok biasanya? Misalkan gini, ada yang dianggap normal kalau kram perut di Oke. kehamilan muda, berarti kan ada perubahan anatomi kan di rongga panggul ya. Jadi biasanya kalau kram yang masih mungkin sebatas 1-2 menit, biasanya itu hal yang dianggap wajar ya. Tapi kalau ini keluhannya malah persisten, durasinya makin lama, nah itu mungkin kita harus waspada, oh jangan-jangan ada apa-apa nih di dalam gitu ya. Mungkin apakah ada tanda mau ke arah pendarahan kan. Paling itu yang harus kita waspadai. Oke, jadi kalau kram perut pada hamil pertama kali itu sebenarnya normal, cuman kita harus cek frekuensinya gitu ya dok ya? Iya bener. Nanti kan memang ada perubahan kan, perubahan organ, penekanan di rongga panggul juga membuat ada yang berasa kram. Tapi kalau itu berlanjut ya mungkin kita harus cek ke dokter. Biasanya terjadi di kapan dok timelinenya? Kan kalau awal-awal itu biasanya kita menganggap ini bener nggak hamil, Iya, karena kan bener. gejalanya sama seperti mau menstruasi. Iya, betul. Nah tapi kan bedanya ini tes packnya positif. Nah itu biasanya yang kita harus, oh iya ternyata ini tesnya positif, berarti ini ada sesuatu nih, kita harus periksa ke dokter gitu. Jangan-jangan nanti malah perburukan itu maksudnya ya. Iya, oke. Selain kram perut apalagi tuh dok biasanya? Mual muntah berlebihan. Mual muntah yang berlebihan. Oke. Kalau gitu kita harus tahu mual muntah yang normal dulu tuh yang seperti apa, Dok? Kalau Yang wajar gitu. ya mungkin 1-2 mual tapi masih bisa makan, itu masih oke ya, dianggap masih wajar. Tapi kalau
semua makan ini nggak boleh, minum ini nggak boleh, nggak bisa, nggak masuk. Mungkin itu harus, oh ini harus ke dokter nih. Karena nutrisi kan di awal-awal itu perlu nutrisi ke janin ya, pertumbuhan embrio dan lain-lain. Jadi memang harus, kalau memang mual muntah berlebihan apalagi sampai ada tanda-tanda dehidrasi, itu berarti hal yang tidak wajar. Iya lagi, sama Dok, aku dulu waktu hamil gitu, sampai Iya. dehidrasi karena memang minum aja tuh keluar lagi. Bener. Minum, terus kalau secara psikologis tuh nggak tahu kenapa, aku keluar rumah aja ke depan aja Dok, Nah, muntah iya, Dok. biasanya memang di awal-awal kehamilan memang begitu, di hamil pertama ya. Iya, jadi memang mual muntah itu istilahnya ngidam lah ya Dok ya, Iya, masih ada istilah ngidam-ngidamnya, ngidam. tapi kalau misalnya frekuensinya udah sering, bahkan sudah sampai dehidrasi, itu kayaknya harus ditangani dengan Bener, serius harus ya ada Dok ya. perawatan justru ya. Tapi jangan khawatir, tentunya itu kalau ditangani dengan baik juga Bisa bisa dengan teratasi ini ya Dok ya. semuanya. Dan itu kan Oke. memang ada masa-masanya. Biasanya kan di bawah trimester, di bawah 4 bulan ke bawah itu memang keluhan yang cukup sering dikeluhkan oleh ibu hamil. Iya, Tapi setelah itu kan hormonnya kan stabil ya, jadi mulai berkurang keluhannya. Oke. Nih ini ada juga pertanyaan, pasti ya banyak sekali pertanyaan ini nih Dok. Biasanya untuk ibu-ibu baru terutama, apalagi yang suka travel. Nah mereka pasti berpikir, aduh kalau misalnya lagi hamil nih, apalagi masih usia 3-5 bulan misalnya gitu ya, boleh gak sih pergi naik pesawat? Oh boleh, nggak masalah. Tapi memang harus pemeriksaan dulu ya, dilihat kondisi kehamilannya, plasentanya di mana, atau ada keluhan kram perut sebelumnya, atau kayak tanda-tanda fisik, contohnya kayak tensi. Nah itu kan harus dicek semua. Kalau Iya. memang kondisi fisiknya, kondisi kehamilannya oke, nggak masalah. Paling kita mungkin bekelin kayak obat-obat ya untuk mencegah misalkan jangan-jangan ada kontraksi ketika kita aktivitas berlebihan saat liburan ya. Paling disiapin obat-obatannya. Oke. Dan kadang-kadang juga kita nemuin orang nih ya Dok ya, ada yang emang terlalu panikan, parno, ada juga orang terlalu cuek. Ya Iya, kan, kayaknya apa ya istilahnya kebo gitu ya Dok ya. iya bener. Kayaknya apa aja dilakukan meskipun lagi hamil. Iya. Nah ini gimana kalau yang terlalu cuek Dok? Sebenarnya terlalu cuek, terlalu panik itu nggak boleh sebenarnya. Dua-duanya nggak boleh, harus balance ya istilahnya ya. Tapi kalau yang kayak cuek itu mungkin karena dia merasa saya nggak ada keluhan ini, boleh dong aktivitas ini. Cuman tetap aja intinya aktivitas fisik yang agak berat atau ringan itu tergantung kondisi kehamilannya. Apakah pada saat pemeriksaan terakhir memang semuanya oke-oke aja, dan harus diperhatikan juga keluhan yang mungkin timbul saat aktivitas itu dilakukan. Oke. Paling itu aja yang mungkin observasi. Semua ibu hamil kan harus kayak memperhatikan keluhannya, kondisi fisiknya. Itu aja. Kalau memang bisa mungkin kehamilannya akan lancar-lancar. Oke Dok, tadi kan kita sempat mention ngidam juga nih ya. Iya. Ngidam itu sebenarnya dari segi dunia kedokteran gimana sih dokter ngeliatnya? Oh Ini iya, beneran gak sih? Apa karena kadang-kadang orang ada yang mitos ya. mikirnya ini mitos aja nih, manja aja nih ibu hamil gitu Oh kan? enggak, memang ada. Itu kan berarti kan kadar HCG-nya agak tinggi mungkin saat kehamilan yang pertama itu. Kalau teorinya memang katanya anak laki-laki itu HCG-nya lebih tinggi. Jadi Oke. mungkin kemungkinan untuk hiperemesis atau ngidam itu lebih tinggi untuk anak Kalau anak laki-laki. laki-laki? Iya benar. Oh gitu. Tapi kan kadang orang suka ngidamnya aneh-aneh tuh Dok. Ada yang pengen dibawain rambutan tapi harus metik sendiri suaminya gitu kan. Itu kayaknya sih dari psikis sih itu ya. Dari psikis ya itu ya Dok ya. Mungkin kalau suaminya yang ngambil itu perjuangan gitu ya. Jadi lebih benar. mantap gitu maksudnya. Ya, tapi intinya adalah kalau ngidam itu juga memang bisa saja terjadi gitu ya Dok. Betul, itu kan pengaruh hormonal ya. Oke, apalagi kalau anak laki-laki. Iya. Secara kedokteran ngelihatnya seperti itu ya Iya. Dok ya. Oke. Nah, terus tadi juga dokter sempat mention dikhawatirkan kalau misalnya kita melakukan sesuatu kesalahan di kehamilan pertama, itu bisa jadi terjadi pendarahan. Iya. Ya, tapi kan mungkin dokter juga sempat bilang kalau yang namanya flek itu di awal kehamilan ada yang normal ya Dok ya? Ada yang normal. Gimana Iya. kita membedakan itu flek yang normal sama yang nggak normal? Oke, paling kalau kayak flek yang normal itu di awal kehamilan banget, implantasi awal. Jadi saat embrio membenamkan diri ke dinding rahim itu akan keluar bercak. Bercak ya, tapi bukan pendarahan. Iya. Kadang-kadang juga memang bisa banyak. Jadi dianggap ini kayaknya aku flek mens deh. Jadi nggak teratur ini mens mungkin. Jadi dia berpikir oke ini menstruasi. Bulan berikutnya ternyata dia USG
Sesuai dengan usia kehamilan saat dia flek Mhm. bulan lalu itu. Iya. Jadi memang kadang-kadang, kalau memang mensnya tidak teratur, Mhm. ibunya akan cuek, dianggap itu mens, Iya. tapi kalau memang mensnya biasanya teratur, sebaiknya memang biasanya pasien itu akan USG sih, untuk memastikan ini hamil apa enggak Iya gitu. iya iya. Terus ini juga Dok, biasanya ya, ini pengalaman pribadi ya, yang tadinya sebelum hamil itu saya ngerasa nggak ada satu penyakit tertentu, tiba-tiba pas Mhm. udah hamil, tiba-tiba aku ada ini loh Dok, bronkitis. Jadi selama hamil itu aku batuk nggak Mhm mhm. berhenti-berhenti sampai melahirkan tetap batuk-batuk, akhirnya dicek ada bronkitis padahal sebelumnya tuh nggak ada sama sekali. Nah ini kenapa Dok bisa terjadi kayak Kayak ada gini? jadi penyakit penyerta gitu Iya ya. gitu. Mungkin karena perubahan hormon, daya tahan Mhm. tubuh kita kan memang lebih rendah Mhm ya, mhm. terus, kita kalau kayak batuk kita kan, aduh takut deh saya nggak mau minum obat gitu, jadinya Mhm. kan kayak kuman itu Mhm mhm. berkelanjutan, paling itu Mmm. sih. Tapi biasanya ada gak sih Dok, Ada, penyakit-penyakit lain gitu? Maksudnya kalau aku kan secara pribadi ya itu ya penyakitnya. heeh. Terjadi juga gak sih sama ibu-ibu di hamil pertama kali yang tadinya gak punya penyakit tiba-tiba ada gitu? Oke, kalau bronkitis itu kayaknya jarang, Mhm. ya. Tapi kalau misalkan kayak penyakit urtika, Mhm. kayak gatal semua, seperti alergi ya, Oh iya iya padahal iya dia iya. nggak pernah riwayat alergi, itu bisa. Itu memang ada, Mmm. urtika dalam kehamilan itu ada. Mhm. Atau biasanya hipertensi. Hipertensi. Iya, tekanan darah tinggi itu biasanya mulai akan naik di usia trimester 3 ke Kenapa atas. Dok itu bisa terjadi biasanya? Kan ada reaksi alergi imunologi namanya. Oke. Jadi kayak seolah-olah janinnya itu Mhm. memberikan reaksi alergi ke ibunya. Mhm Jadi mhm. kayak, mulai tensi tinggi, kaki Mhm. bengkak dan Mmm. lain-lain. Itu memang ada, Mhm. dan banyak dan itu penyebab morbiditas atau perburukan yang paling banyak di, Mhm mhm. ibu hamil ya Mhm. secara menyeluruh. Jadi memang itu ada. Mhm. Kadang-kadang pasien, "Kok saya biasanya tensinya rendah ya Dok Mmm, ya?" mhm. Bahkan nggak nyampe 90 Mhm. contohnya. Tapi, kok ini sekarang naik jadi Mhm. 150 Mmm. gitu. Nah itu biasanya memang gejala-gejala, Mmm. hipertensi dalam kehamilan atau Hipertensi namanya dalam preeklamsi ya, preeklamsia ya? preeklamsi itu sering terjadi di trimester 3 Itu atau yang menjelang melahirkan. yang tiba-tiba ada preeklamsia itu selamanya harus, operasi gak sih Dok waktu melahirkannya? Biasanya sih kita tujuannya mempercepat persalinan Oke. ya, kalau mempercepat persalinan kan salah satunya memang tindakan sesar ya. Mhm mhm. Kalau kayak induksi juga bisa, Mhm. tapi selama proses induksi itu justru mungkin atau paling sering malah tensinya malah naik. Jadi Mmm. pilihannya biasanya sih sesar sih. Sesar ya? Kan Mhm. intinya lahir bayi, Mhm. tensinya nanti akan balik lagi ke Iya normal. iya. Jadi kalau memang sudah cukup bulan biasanya Mhm. langsung dilahirkan bayinya. Bisa nggak Mmm. sih kita mengantisipasi supaya selama masa kehamilan itu kita tetap sehat nih, nggak ada nih Mhm. penyakit-penyakit yang berdatangan gitu. Bisa nggak sih Dok itu semua dicegah? Bisa sih, kayak misalkan preeklamsi itu memang hal yang nggak bisa kita cegah, Mmm. tapi kita bisa mencegah kayak perburukannya. Mmm. Misalkan kayak pola hidup Iya. sehat, olahraga yang ringan ya, jangan Mhm. ekstrim, Mhm mhm. terus mungkin pola makan, Mhm. mengurangi kayak konsumsi garam atau yang Mmm. asin-asin. Garam dan asin-asin itu harus Kalau memang kehamilan heeh, pertama, memang ada faktor resikonya, iya, kehamilan pertama, usia muda, mhm. itu pasti resiko preeklamsi. Karena kan seputar makanan ini juga banyak juga nih Dok ya yang, memperdebatkan apakah ini mitos atau fakta. Karena Heeh, biasanya, ibu hamil itu ada yang, "Ayo banyak makan ini, banyak makan kacang ijo, banyak makan ini." Ada juga yang, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan iya. itu." Tapi memang ada benernya, emang sebagian Oh, ya, nggak iya, semua. Kalau kayak pola makan yang menginduksi hipertensi itu memang heeh, kita harus jaga mmm, supaya tidak terjadi, minimal tensinya terkontrol. mhm mhm Jadi kita mhm, nggak harus melahirkan, bayi mhm, saat usia masih prematur, maksudnya gitu ya. iya Paling iya iya, tujuan untuk preeklamsi karena preeklamsi memang tidak bisa dicegah, iya iya, hanya bisa mencegah perburukannya jangan sampai mhm. perburukan Ya, gitu, itulah kenapa penting sekali ya Sobat IMC, terutama nih bukan cuman ibu yang baru pertama kali Iya, hamil, mhm, yang pokoknya yang lagi hamil gitu ya, itu penting sekali ya Dok ya melakukan pemeriksaan rutin. betul, Karena selain bisa dicek juga kondisi bayinya, kondisi ibunya, dokter juga biasanya kan memberi apa ya advice apa yang edukasi, boleh heeh, dimakan, apa yang tidak boleh dimakan gitu ya Dok ya. betul, Dan biasanya 1 bulan sekali itu wajib ya Dok ya?
Iya, kalau berdasarkan WHO sih Mhm. 4 kali sih, 4 heeh, kali? 4 kali ANC ya, tapi untuk sekarang itu sebaiknya memang ANC setiap bulan. Setiap bulan ya? Iya, heeh, untuk melihat perkembangan janin, Heeh. kondisi fisik ibunya juga, Mhm. apa perubahan apa yang ada dalam Mhm. ibunya, Mhm. terus melihat, apakah ini misalkan, ada tanda-tanda ke arah Mhm perburukan mhm gitu mhm, ya, oke. mhm. Kalau pergerakan, nah boleh nggak sih apalagi nih ibu-ibu yang tadinya begitu belum hamil rajin banget pedal gitu ya atau pilates, yoga dan lain-lain gitu ya. Iya. Kalau selama hamil boleh dikurangi atau justru ditambah, Dok? Tergantung trimester. Oke. Iya, kalau trimester 1 mungkin kita Mhm. harus, boleh aktivitas ringan ya, Mhm tapi mhm. sesuai dengan misalkan kehamilannya nggak ada keluhan, Iya. nggak ada kram perut kayak tadi atau nggak ada Mhm. keluhan flek atau Mhm. perdarahan, kita boleh aktivitas ringan. Mmm. Yoga juga bisa, Oke. heeh. Kalau udah menjelang persalinan justru harus lebih justru. Harus lebih ya? Iya, Iya iya iya. aktivitas Jadi tapi bener ya, Dok, ya kalau setiap hari tuh kalau udah umur 9 bulan kita harus banyak jalan kaki iya itu bener ya? bener, kan itu melatih otot panggul juga kan, Mmm. membantu penurunan kepala juga. Mhm mhm. Tapi memang harus dilihat lagi kondisi bayi apakah, memungkinkan. Mhm. Contohnya posisi ari-ari atau Mhm. plasenta, itu kan Mhm. juga mempengaruhi aktivitas fisik. Heeh. Oke. Aduh ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain ya. Tips deh dari dokter terakhir deh untuk ibu-ibu baru nih yang lagi Oke, hamil pertama kali. iya, paling jangan panik Iya. ya, kalau memang ada perubahan Mhm. fisik Mhm. atau emosi mungkin Mhm. boleh konsultasikan ke dokter, Oke. dan kalau untuk, pemeriksaan setelah tes pack ini kan ibu baru ya, hamil baru, setelah tes pack mungkin boleh segera langsung USG karena, apa, ada info-info, "Oh Mhm. jangan langsung USG," gitu Mhm kan. mhm. Sebaiknya memang harus USG Mhm. karena kita bisa mendeteksi misalkan apakah kehamilan ini ada di dalam Dalam rahim, kandungan, atau heeh. tidak, atau di luar rahim, itu Mhm. bisa kita cegah, komplikasi-komplikasi yang terjadi di awal-awal kehamilan. Mhm, oke ya. Jadi jangan lupa untuk selalu cek untuk meyakinkan ya, untuk make sure semuanya oke gitu ya ke dokter ahlinya. Kalau sobat IMC mau coba cek ke dokter Duma di Rumah Sakit IMC Cibitung, bisa cek di website jadwalnya ya, hari apa, jam berapa. Terus Mhm, juga jangan lupa setelah itu di-download IMCare-nya, di situ juga akan ada jadwal lengkap, ada riwayat, kita pernah berobat ke dokter siapa mhm aja, obat mhm. apa saja, bahkan pendaftaran pun bisa dilakukan di situ ya. Kemudian juga follow semua sosial media, Rumah Sakit TMC ya. Nah ada di sini dan untuk mendapatkan informasi seputar masalah kesehatan, tonton terus IMC Podcast Corner, di-follow, di-subscribe channel YouTube-nya Rumah Sakit IMC supaya bisa tahu ya, Dok, ya, ada episode baru apa lagi nih gitu. Terima kasih banyak Dokter Oke, Dumaria Situmorang udah nemenin saya ngobrol-ngobrol hari ini, udah ngasih informasi penting juga buat ibu-ibu yang baru pertama kali merasakan kehamilan. Semoga lancar, semoga sehat. Kita pamit dulu ya, Dok, iya ya. baik. Oke, saya Leni Diandra untuk MC Podcast Corner, sampai jumpa.